Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, seputar Geografi Channel mau membahas materi geografi yaitu desa dan kota. Saat kita membayangkan desa, pasti yang terbayang adalah kicauan burung, udara yang sejuk, sepi, damai. Tapi, susah cari sinyal internet, jalan becek, dan fasilitas umum terbatas. Namun, jika kita membayangkan kota, gambaran di benak kita adalah kebisingan kendaraan bermotor, polusi, macet, walaupun semua fasilitas umum tersedia dengan baik. Nah, sekilas perbedaan desa dan kota mungkin seperti itu. Tetapi, kalau dalam pelajaran geografi, dua wilayah ini punya definisi dan klasifikasi yang lebih mendalam. Lalu seperti apa? Menurut Paul Landis, desa merupakan sebuah wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dan punya ciri-ciri pergaulannya saling kenal satu sama lain. Ada ikatan yang sama tentang kebiasaan, cara berusaha bersifat agraris dan sangat dipengaruhi oleh faktor alam seperti iklim, topografi, dan sumber daya alam. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang punya batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suatu daerah bisa disebut desa jika mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Wilayah meliputi tanah, letak, luas, batas, bentuk, dan topografi. Penduduk meliputi jumlah, kepadatan, persebaran, dan mata pencaharian. Sedang tata kehidupan meliputi sifat gotong royong, adat istiadat, tradisi, aturan, dan norma. Adapun karakteristik sosial masyarakat desa menurut Sarjono Sukamto meliputi 1. Warga masyarakat pedesaan memiliki hubungan kekerabatan yang kuat karena umumnya berasal dari satu keturunan. 2. Corak kehidupannya bersifat Gemeinschaft, yakni diikat oleh sistem kekeluargaan yang kuat. Ketiga, sebagian besar penduduk bekerja pada sektor agraris, meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, maupun perikanan. 4. Cara bertani masih relatif sederhana atau tradisional, sehingga sebagian besar hasilnya masih diperuntukkan bagi kebutuhan hidup sehari-hari. 5. Sifat gotong royong masih cukup tampak dalam kehidupan sehari-hari penduduk desa. 6. Golongan tetua kampung atau ketua adat masih memegang peranan sangat penting dan memiliki karisma yang besar di masyarakat, sehingga dalam musyawarah atau proses pengambilan keputusan, orang-orang tersebut seringkali dimintai saran dan petuah. Yang ketujuh, pada umumnya bagian masyarakat masih memegang norma-norma agama yang cukup kuat. Nah, desa pun punya tahap-tahapannya, mulai yang kecil sampai yang besar. Apa saja? Yang pertama, desa tradisional. Tipe desa terpencil pada masyarakat suku terasing dan seluruh kehidupannya masih sangat bergantung pada alam. Yang kedua, desa swadaya. Penduduknya jarang, masih terikat adat istiadat, tingkat pendidikannya rendah, kegiatan penduduk dipengaruhi alam,
daerah berupa pegunungan atau perbukitan, dan lokasinya terpencil. Yang ketiga, desa swakarya. Desa yang tingkat perkembangannya sudah lebih maju. Adat istiadat sedang mengalami perubahan. Pengaruh dari luar sudah masuk sehingga mengubah pola pikir, lapangan pekerjaan, dan produktivitas bertambah. Mata pencarian penduduk juga mulai beragam. Yang keempat, desa swasembada. Desa yang sudah maju, lokasi berada dekat ibu kota, alat-alat teknis yang digunakan jauh lebih modern, adat istiadat sudah tidak mengikat, tingkat pendidikan dan keterampilan sudah lebih tinggi, mata pencarian beragam, serta tingkat kesadaran kesehatan tinggi. Secara potensi, desa dibagi menjadi dua kriteria. Yang pertama, potensi fisik, meliputi tanah atau lahan, menjadi tempat kegiatan pertanian dan di dalamnya terdapat potensi berbagai bahan tambang dan mineral. Air, di samping untuk kebutuhan rumah tangga, air juga bisa dimanfaatkan untuk irigasi, pertanian, perikanan, dan lain-lain. Iklim memegang peranan penting bagi desa agraris. Iklim berpengaruh terhadap pola bercocok tanam untuk penyediaan bahan pangan. Flora dan fauna berupa berbagai jenis tanaman pangan dan hewan ternak berfungsi sebagai sumber tenaga yang membantu petani selain sebagai bahan makanan. Sedangkan penduduk merupakan potensi sumber daya kerja pengolah lahan pertanian di desa karena manusia memiliki kekuatan dan kemampuan untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan potensi non-fisik meliputi gotong royong. Gotong royong merupakan suatu kekuatan untuk berproduksi dan kekuatan membangun desa. Lembaga sosial serta lembaga pendidikan yang ada merupakan potensi positif bagi pembangunan desa untuk meningkatkan taraf hidupnya. Aparatur desa sebagai sumber kelancaran dan ketertiban jalannya pemerintahan desa. Secara fungsi, desa dibagi menjadi dua. Yang pertama sebagai pendukung kota, meliputi sumber pangan, bahan mentah, tenaga kerja, pusat industri, dan lainnya. Yang kedua, sebagai pemerintahan terendah yang berfungsi menjalankan kebijakan yang digariskan pemerintahan di atasnya. Sedangkan pola pemukiman desa menurut Daljuni dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, pola desa linier merupakan pola pemukiman yang sejajar mengikuti jalan maupun alur sungai. Pola ini umumnya terjadi pada daerah dataran rendah. Yang kedua, pola desa yang memanjang mengikuti garis pantai. Terjadi umumnya pada kehidupan para nelayan. Yang ketiga, pola desa terpusat terjadi pada daerah pegunungan. Ada sesuatu menarik di penduduk dengan pola ini, di mana biasanya dalam satu kampung masih terkait dalam satu hubungan kekerabatan. Yang keempat, pola desa yang mengelilingi fasilitas tertentu. Terjadi pada daerah dataran rendah yang memiliki fasilitas umum, misalnya balai desa, mata air, pasar, dan lain sebagainya. Sedangkan klasifikasi desa secara umum dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah desa agraris. Desa ini sebagian besar penduduknya bermata pencarian bidang pertanian dan perkebunan, dan biasanya jauh dari pusat kota. Yang kedua, desa nelayan. Sebagian besar penduduknya bermata pencarian bidang perikanan dan tambak. Desa ini
umumnya terletak di pantai dan pesisir. Yang ketiga, desa industri, yang sebagian besar penduduknya bermata pencarian bidang industri kecil atau rumah tangga. Demikian pembahasan kita mengenai desa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.